Oh, Eee, Kedengeran ya suara saya? Ini biasanya introduction-nya kalau online online meeting, kata sapanya gitu, kedengeran ya suara saya? kedengeran kedengeran. Oke, siap siap kalau gitu, puji Tuhan. Thank you very much Pastor, mmm, Brother Pastor Edwin, buat kesempatannya, buat kepercayaan yang, diberikan buat saya pada saat siang hari ini untuk sharing dengan teman-teman, membagikan firman Tuhan. Dan, mmm, sebelum saya nyampein firman Tuhan, sharing tentang kehidupan saya. Jadi memang saya juga sambil belajar pada saat disampaikan, apa sih yang pengen dibagiin waktu pas saya doing sharing visions tentang apa yang ingin disampaikan. Jadi saya mempelajari dan saya juga nontonin ya semua serial yang sebelum-sebelumnya, walaupun ada yang satu dua kemis, tapi saya berusaha untuk catch up tentang Excellent Spirit ini. Dan saya rasa saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Seperti tadi yang udah disampaikan nama Pastor Edwin, saya itu namanya Christian Bolung, dan saat ini saya sebagai wakil gembala di gereja GPDI Pelita, dan senior pastornya atau gembala sidangnya adalah ibu saya, ya, Pendeta Keke Bolung. Dan saya sudah melayani Tuhan secara full time di sana kurang lebih 4 tahun. Dari 2015 saya selesai sekolah Alkitab, lalu saya kembali ke Batam untuk melayani Tuhan secara full time. Walaupun memang sebelumnya saya juga sudah aktif di gereja, sudah aktif di pemuda, kegerakan-kegerakan pemuda saya juga sudah aktif, tapi saya secara full time terjun di dalam pelayanan itu pada tahun 2015. Jadi ya kurang lebih 4 tahun, 5 tahun saya sudah melayani Tuhan secara full time. Dan kalau ditanya tanggung jawab saat ini sekarang gimana sih, apa sih rasanya jadi gembala, jadi pendeta, ya kalau ditanyain teman-teman, eee, saya sendiri latar belakang saya adalah anak pendeta, anak gembala, dan dari kecil sebenarnya saya kalau ditanyain gitu mau jadi pendeta gak, saya sebenarnya agak-agak denial gitu untuk jadi pendeta. Kalau ditanyain orang, "Ayo kamu harus jadi pendeta dong, nanti terusin pelayanan dan lain sebagainya." Tapi pada saat itu saya masih denial, ya. Jadi kalau ditanyain apakah ini cita-cita saya, ya, kalau ditanya seperti itu mungkin saya bisa katakan sebenarnya enggak. Tetapi, nanti saya juga ceritain gimana, turning point yang buat saya memutuskan untuk full time melayani Tuhan, ya. Jadi kalau saat ini sebagai wakil gembala saya, diberikan tanggung jawab untuk mengatur operasional-operasional yang ada di gereja. Di sana ada staff-staff yang harus dikoordinir, dan juga di sana juga saya, melayani sebagai wakil gembala di bidang pelayanan pastoral. Jadi ada counseling di sana, ada besuk, ada mendoakan jemaat, dan itu berjalan. Dan juga di bidang pengajaran, menyusun visi gereja, dan juga bagaimana menyusun tema-tema yang ada, itu semua saya kerjakan saat ini sebagai wakil gembala, ya. Jadi kalau tanya enjoy gak? Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya bersyukur menikmati berkat-berkat Tuhan, dan panggilan Tuhan luar biasa sih teman-teman. Nanti saya akan bercerita lebih lanjut lagi. Tapi sebelum nanti sambil saya sharing, sambil saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, saya juga akan menceritakan bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya untuk saya bisa masuk, ya, sebagai hamba Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena memang bukan, saat ini saya lagi di luar, bukan karena saya nggak prepare, tapi memang karena saat ini saya online dari mobil. Karena ada kedukaan dari keluarga saya yang adalah hamba Tuhan juga, jadi memang saya nggak bisa menolak, tapi saya juga harus berada di tempat ini. Di Sekarang saya lagi di tempat pemakaman, ya, tapi saya juga sudah dipercayakan sebuah pelayanan
sebuah kepercayaan yang luar biasa, dan saya harus tetap menjalankan ini. Bahkan di dalam Alkitab, harus siap mengabarkan kabar baik itu, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ya puji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau misalnya tadi mungkin teman-teman ngelihat saya kayak lagi di jalan, karena memang saya lagi di jalan, tapi sekarang saya udah nyampe, jadi sinyalnya udah bagus, dan kita akan dengerin firman Tuhan ya. Jadi kira-kira itu dulu, enough tentang saya. Kayak saya rasa sudah cukup tentang saya, karena sebuah pelayanan itu bukan tentang kita, bukan tentang saya. Jadi enough about me, karena saya cuma sebagai hamba, ya. Karena saya cuma sebagai hamba. Jadi saudara-saudara nggak perlu banyak dengar tentang saya, tetapi saudara perlu dengar tentang siapa Tuhan yang saya layani. Ya, saudara-saudara perlu tahu tentang Tuhan yang mengubahkan kehidupan saya. Dan pada saat siang hari ini, saya ingin menceritakan itu, dan saya ingin sharing tentang itu, bagaimana Tuhan memakai saya tadi kalau dibilangin mountains of influence, salah satunya adalah religion, atau kalau kita orang Kristen ya, di dalam gereja as a church, sebagai gereja Tuhan. Baik, teman-teman, berbicara tentang religion atau agama, ya, dan bagaimana seseorang yang beragama bisa menjadi influence, bisa menjadi dampak. Sebenarnya begini, orang yang beragama, orang yang melakukan hidup beragama, tidak perlu untuk selalu kelihatan dalam tanda petik beragama. Maksudnya seperti ini, ya. Kita lihat ada orang yang really rich guy, billionaires, orang-orang yang luar biasa kaya, mereka tidak perlu memperlihatkan diri, mereka tidak perlu menunjukkan bahwa mereka kaya, karena mereka memang kaya. Ya, biasanya orang yang ingin terlihat kaya and then they overdo it, mereka berlebihan, ingin menunjukkan bahwa mereka ada, mereka punya. Justru itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka hanya casing, hanya showing saja. Nah, demikian juga dengan agama. Kalau kita berbicara tentang agama, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya orang yang beragama, kalau saya lebih tepatnya mungkin menggunakan kata iman. Ya, kalau saya orang yang beriman, itu bukan berarti saya harus nunjukin bahwa saya setiap kali di gereja, lalu saya setiap kali posting ayat Alkitab, saya setiap kali listening to-nya lagu-lagunya Elevation, listening to-nya lagu-lagunya Hillsong, Symphony Worship, ya. Supaya apa? Supaya terlihat seperti orang yang beragama. No. Ya, tetapi kalau kita beragama, kita punya iman, maka kita tidak perlu overdo it. Ya, kita nggak perlu untuk menunjukkan bahwa ini loh saya. Tetapi teman-teman, orang yang beragama, orang yang beriman kepada Kristus, maka kehidupan kesehariannya itu akan menunjukkan dia seperti murid Kristus. Ya, without have to making it, tanpa harus merekayasa, tanpa harus memaksakan, tetapi lewat kehidupan yang diubahkan. Ya, lewat kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat seperti orang yang beragama. Tetapi kita sudah menjadi orang yang beriman, orang yang beragama, karena kita menunjukkan bahwa kita diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita melihat, teman-teman, saya ajak kita untuk buka Alkitab terlebih dahulu. Di dalam 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-5. Saya ingin bagi tentang religion. Apakah agama? Apakah iman, kepercayaan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan, untuk kita bisa menjalankan kehidupan agama kita, ya, kehidupan kepercayaan kita, kehidupan iman kita. Di dalam 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-5, teman-teman. Kita lihat 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-5. Itu menjelaskan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Dan sekarang saat-saat ini, ya, ini termasuk di akhir zaman. Dikatakan di sana, ya, sebelum-sebelumnya itu
wah luar biasa mendeskripsikan orang-orang akhir zaman. Tetapi saya ingin kita fokus ke ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, di sini dikatakan secara lahiriah mereka beribadah. Secara outward appearance, tampak luar, mereka melakukan kegiatan-kegiatan agama. Mereka posting ayat, mereka nyanyi lagu-lagu rohani. Ya. Tetapi keadaan mereka dikatakan ibadah mereka itu sia-sia karena mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ya. Ini adalah karakter atau tipikal orang-orang yang ingin terlihat beragama, ingin terlihat beriman, tetapi hanya ditunjukkan lewat outward appearance-nya, hanya ditunjukkan lewat tampilan luarnya. Sedangkan di dalam kehidupan mereka sendiri, mereka memungkiri kekuatan iman mereka memungkiri kekuatan ibadah itu yang sesungguhnya adalah kekuatan firman yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Ya. Jadi kita nggak perlu untuk trying hard seperti orang-orang, katakan kalau zaman pelayanan Yesus, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Mereka melakukan ibadahnya di pinggir jalan. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan suara yang nyaring. Mereka berdoa dengan suara yang nyaring di pinggir jalan. Supaya diperhatikan orang. Supaya dilihat orang bahwa mereka orang-orang spiritual. Bahwa mereka adalah orang-orang beragama. Ya. Tetapi pada hakikatnya orang-orang yang seperti ini, ya, mereka mengalami kekosongan, mereka mengalami kesia-siaan di dalam mereka beribadah. Dalam mereka menjalankan agama mereka, iman mereka. Ya. Karena mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Ini mendeskripsikan bahwa ada orang-orang yang seperti ini, teman-teman, di akhir zaman. Orang-orang yang beragama seperti ini, yang dalam tanda petik beragama, tidak bisa menjadi influence, tidak bisa menjadi pengaruh yang baik, tidak bisa memberikan pengaruh yang baik. Ya. Jadi seperti ini. Orang yang mengaku diri beragama, mengaku diri ke gereja, ya, tetapi hidupnya nggak berubah. Dari perkataannya, dia masih sama. Yang keluar dari mulut yang memuji Tuhan adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang nggak memberkati, perkataan-perkataan yang ngegosipin orang. Seperti ini, dia memungkiri kekuatan ibadah pada saat dia bergaul dengan teman-temannya, ya. Dia melakukan hal yang nggak baik, masih mencuri, masih terikat dengan rokok, terikat dengan alkohol dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini, mereka ikut ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Dan kalau kita perhatikan, seperti ini nggak bisa menjadi influence. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa memberikan pengaruh yang baik dengan iman mereka, dengan agama yang mereka percayai. Ya. Jadi, satu hal yang buat kita pelajari, teman-teman, pada saat siang hari ini, ya, sejak Yesus melayani di dalam dunia, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, teman-teman, orang-orang seperti ini pun sudah ditemukan. Ya, orang-orang seperti ini sudah ditemukan. Kalau kita melihat di dalam Markus 7, ayat yang ke-6. Markus 7, ayat yang ke-6. Di situ tertulis, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan. Mungkin mereka melayani Tuhan dengan kehidupan mereka. Tetapi dia katakan itu hanya lip service. Itu semua hanya lip service, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia tidak mau memberikan ruang untuk Tuhan mengubahkan kehidupan mereka, mengubahkan hati mereka. Tapi kalau teman-teman kita mau menjadi seseorang yang punya pengaruh, ya, terutama di bidang religion,
kepercayaan, iman, maka satu hal yang perlu kita ketahui bahwa religion dan our daily life, bahkan kehidupan kita, itu tidak bisa terpisahkan. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa family itu harus dibangun terlebih dahulu, supaya semua sisi-sisi lain dari kehidupan kita ya bisa teratur dengan baik. Ada banyak, saya dengar kemarin banyak orang-orang yang berhasil dan lain sebagainya dilihat baik, tetapi keluarganya hancur-hancuran. Nah, kalau kita tarik lagi tentang religion, tentang kepercayaan, ini harus tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, teman-teman. Ya, kalau saya memang secara khusus Tuhan panggil saya untuk full time melayani, untuk full time masuk dalam panggilan Tuhan, melayani, menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Tapi buat teman-teman semua yang ada di sini, kepercayaan, iman kita tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-harimu. Bagaimana you interact with people, engkau berinteraksi dengan orang yang ada di hari-harimu, dengan teman-temanmu, dengan orang tuamu, dengan guru, ya, di dalam pekerjaanmu, bagaimana engkau berinteraksi dengan mereka, teman-teman, maka tidak bisa terpisahkan. Nilai-nilai imanmu itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, ini mungkin ayat terakhir sebelum nanti saya sharing tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Ada tebak-tebakan, teman, ayat apa yang paling disukai? Kalau orang-orang yang, kalau anak-anak yang teman-teman saya yang saya suka layani, mereka udah tahu, oh ayat terakhir, ayat-ayat penghabisan. Nah, itu banyak yang suka, teman-teman ya. Sekedar intermezzo, Matius 5 ayat yang ke-20. Dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ulangi teman-teman, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang tadi saya sebutkan. Apabila engkau hidup beragama, ya, tetapi engkau hanya melakukannya untuk dilihat orang. Engkau melakukannya dengan motivasi yang salah. Engkau melakukannya bukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan dengan hidup yang kau serahkan kepada Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan. Maka dikatakan di sini ditegur malah dengan sangat-sangat keras. Dikatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kenapa, teman-teman? Kita di sini di ayat 20 tadi dibandingkan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa mengerti, bahkan menghafal setiap Taurat. Ya, bahkan di luar kepala mereka sudah mengingat semua isi Taurat. Tetapi dikatakan kalau kehidupan agama kita nggak lebih benar dari mereka, maka nggak masuk sorga. Artinya apa? Artinya kehidupan agama hanya sekedar pengetahuan, kehidupan agama hanya sekedar casing luar kehidupanmu, maka engkau tidak dikatakan masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang dapat bagian dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, mau merelakan hatinya, kehidupannya untuk dibentuk, untuk dijamah oleh Tuhan. Ya, sehingga Tuhan bekerja dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Itulah hidup keagamaan yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya sekedar, sekali lagi saya ingetin buat teman-teman kita semua, jangan hanya kita sekedar beribadah, ya, saudara-saudara, hal yang baik, hal yang luar biasa baik kalau buat saya memang untuk beribadah ke gereja, memuji Tuhan itu perlu dan itu penting. Tetapi tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Ya. Hidup keagamaan kita itu, hidup iman kita kepada Tuhan, itu harus seperti orang yang sudah diubahkan, hidup yang dijamah oleh Tuhan.
pada saat kita berkata, how we can be an influence, bagaimana kami bisa menjadi dampak, kami bisa menjadi influence yang baik buat orang-orang yang ada sekitar kami. Ya, engkau bisa menjadi influence dengan imanmu yang tidak terpisahkan dari kehidupanmu, saudara-saudara. Ya, bukan berarti agama one thing, lalu hal-hal yang terjadi di hari-hari itu hal yang berbeda, work life-nya berbeda, school life berbeda, uni life berbeda, enggak. Tetapi bagaimana engkau di gereja, adalah engkau yang sama pada saat engkau ada di rumahmu, adalah engkau yang sama pada saat engkau ada di teman-temanmu, adalah engkau yang sama pada saat engkau ada di uni, di kantor, dimanapun engkau berada, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang tadi outward appearance-nya aja, hal-hal religius saja, ya, dampaknya akan sangat kecil. Ya, bahkan seolah-olah kita menipu diri kita sendiri. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya hidup kita berubah, itu merupakan sebuah kesaksian atau sebuah influence yang berdampak yang luar biasa, teman-teman. Ya, hidup yang diubahkan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang berdampak luar biasa. Mungkin tanpa dengan banyak kata-kata, tetapi dengan perubahan hidupmu, engkau menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang surga kehidupanmu. Jadi, kalau saya bisa berbicara tentang kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya untuk masuk full time ke dalam pelayanan, ya, itu merupakan sebuah proses yang luar biasa. Saya sudah menikah waktu itu, ya, saya sharing tentang bagaimana Tuhan meneguhkan panggilan di dalam kehidupan saya. Pada saat itu saya sudah menikah, dan kami baru dikaruniai satu orang anak. Anak saya waktu itu belum 6 bulan, baru mau 6 bulan. Lalu teman-teman, Tuhan izinkan untuk anak kami ini yang hampir 6 bulan, berusia 6 bulan itu, pada waktu itu, Tuhan izinkan satu penyakit untuk dia alami. Ya, satu penyakit untuk dia alami. Penyakitnya saya pun nggak pernah dengar sebelumnya, ya, yaitu dia kesulitan untuk buang air, saudara-saudara. Jadi dia nggak bisa untuk, mohon maaf bicara ya, untuk pup. Dia nggak bisa pup untuk sekian hari, hampir 10 hari pernah waktu itu, dia tidak bisa buang air besar, teman-teman. Lalu kami sebagai orang tua yang masih baru ya, masih baru berumah tangga, ya kami bingung harus berbuat seperti apa. Dan bawa ke dokter, kata dokter, wah ini ada kelainan di ususnya sehingga harus dioperasi. Dokter di Batam ngomongnya seperti itu. Di saat kami mendengar hal seperti itu, hati saya hancur sebagai orang tua, melihat anak saya yang belum 6 bulan harus dibelek perutnya untuk dipotong sebagian usus yang kelainan itu dan lalu disambungkan lagi, teman-teman. Di saat itu saya berdoa dan saya bicara sama istri saya. Ya waktu itu kami sudah melayani Tuhan tapi masih belum full time. Saya masih bekerja di sebuah perusahaan logistik di Batam. Waktu itu saya masih bekerja. Jadi karena hal tersebut saya diskusi sama istri saya. Ya, saya tanya, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Terus dia ingetin sama saya bahwa coba tanya Tuhan. Gitu. Kita bersama-sama kita berdoa, puasa, tanya Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik penyakit yang Tuhan izinkan untuk anak saya alami pada saat itu. Akhirnya kami berdua puasa, ya, dan sambil kami berpuasa, kami mengambil second opinion ke Singapura untuk anak kami diperiksakan apakah benar yang disampaikan oleh dokter di Indonesia yang harus dioperasi, ya, ususnya karena kelainan usus. Jadi sambil kami berdoa berpuasa, kami bawa anak kami ke Singapura. Lalu di Singapura dia harus dibiopsi. Dia harus dibiopsi, diambil sedikit bagian dari ususnya untuk diteliti,
ya, apakah itu benar-benar, kelainan atau enggak di biopsi itu. Jadi pada saat sudah dibawa, menunggu hasil biopsi itu teman-teman, sekitar 1 minggu. Kami harus menunggu. Di situ kami bergumul, dan di situ kami tanya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami secara pribadi dan juga secara keluarga. Terus pada saat kami sedang berdoa berpuasa menunggu jawaban itu, kami diingetin bahwa, kami pernah berkata kepada ya kita suami istri aja kita ngobrol gitu bahwa kami pernah, berbicara untuk menyatakan diri mau melayani Tuhan, seperti itu. Karena kami berdua adalah anak-anak pendeta, istri saya juga anak pendeta, papanya pelayanan di Sulawesi Tengah. Di saat itu Tuhan ingetin bahwa kalian pernah ngomong kalau kalian mau melayani Tuhan. Lalu saya diingetin akan hal itu, saya diskusi lagi sama istri saya. Apakah ini yang Tuhan mau ya? Dengan Tuhan izinkan ini terjadi, apakah ini yang Tuhan mau? Saya tanya itu sama istri saya. Terus kami minta tanda sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan pengen kami masuk melayani Tuhan, kami pergi ke sekolah Alkitab, menyerahkan diri untuk Tuhan, Tuhan kasih tanda buat kami. Tandanya apa? Kami berdoa, Tuhan, anak kami nggak harus operasi, dia nggak kenapa-napa, Tuhan tolong dia. Itu yang menjadi nazar kami, teman-teman. Itu yang kami minta sama Tuhan. Sehingga seminggu waktu berlalu, akhirnya saya dapat email dari dokter di Singapura. Dan dokter itu dalam emailnya menuliskan hasil dari biopsi tersebut, dan puji Tuhan hasil biopsi tersebut mengatakan bahwa anak saya itu negatif dari apa yang dikatakan dokter di Batam. Dia nggak ada kelainan usus, dia sehat ususnya, hanya dia perlu belajar untuk buang air besar karena dia mulai beralih makanan dari makanan cair ke makanan padat, sehingga dia harus menyesuaikan diri untuk bisa menerima makanan padat itu. Dan di saat itulah ya seperti rasanya deng gitu menendang kami, menampar kami, dan kami diingatkan bahwa kalian sudah berjanji untuk masuk melayani Tuhan, dan di situ diteguhkan panggilan kami lewat anak kami. Ya, kami suami istri setelah itu 1 tahun lebih anak kami usianya, ya dia sudah baik, sudah bisa buang air besar, saudara-saudara. Jadi kami memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab, ya. Dan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun kami ada di sekolah Alkitab bersama anak kami. Kami suami istri masuk, ya sewa tempat gitu dekat sekolah Alkitab. Sebenarnya nggak boleh, cuman karena kami minta izin, anak kami ini umurnya masih 1 tahun, belum bisa ditinggal di Batam, jadi kami bawa sama-sama dengan kami. Dan disitulah Tuhan teguhkan panggilan kami. Karena apa, teman-teman? Karena untuk melayani Tuhan, untuk kita bisa striving, dan kita bisa jadi influence yang baik sebagai, kalau saya katakan sebagai hamba Tuhan, ya. Orang yang memang dipakai di bidang religion, mountains adalah hamba-hamba Tuhan, itu bukan sekedar pekerjaan seperti halnya profesionalis, ya, orang yang bekerja di sebuah profesi tertentu, yang memang kalau engkau bisa, engkau punya skill, ya engkau bisa bekerja. Ya, lalu kalau misalnya tidak cocok, maka engkau bisa berganti ke pekerjaan lain. Bukan seperti itu yang saya dapatkan dari saya melihat pelayanan orang tua saya. Ya. Salah satu alasan kenapa saya juga nggak pengen punya cita-cita waktu itu sebagai gembala, karena saya tahu bagaimana rasanya tantangannya sebagai gembala. Ya. Kita sudah berdoa buat orang, tetapi diomongin. Ini adalah dilemanya ya teman-teman. Kalau misalnya gembalanya gemuk, gitu dikatakan, wah ini gembala udah terlalu diberkati nih. Ya, ini gembala udah terlalu diberkati, udah kebanyakan uang dia nih, udah gemuk tuh lihat. Nah, kalau gembalanya kurus, diomongin juga, wah ini gembala kurang berdoa nih, nggak ada diberkati kehidupannya. Karena lihat tuh badannya kurus. Jadi saya ngelihat, aduh, emang serba salah kalau mau jadi gembala, mau jadi hamba Tuhan ini ya. Tetapi bagaimana saya minta supaya diteguhkan kepada Tuhan, supaya kalau saya melayani Tuhan, itu benar-benar karena panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, bukan karena saya sebagai seorang anak pendeta, seorang anak hamba Tuhan, tetapi karena Tuhan mau memakai kehidupan saya, teman-teman. Dan luar biasa, perjalanan pelayanan sampai saat ini, saya melihat begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya.
Ya, saya selalu sharing kepada teman-teman yang, kebetulan saya juga, dipercayakan untuk mengajar di sebuah STT di sini. Jadi pada saat saya sharing dengan teman-teman yang lagi kuliah, saya katakan, "Kalau kalian mau masuk melayani Tuhan, ya, minta sama Tuhan untuk meneguhkan panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Minta Tuhan untuk teguhkan panggilanmu, supaya pada saat engkau mengalami hal-hal yang sulit di dalam, pelayanan nantinya, pada saat engkau mengalami tantangan yang luar biasa berat di dalam kehidupanmu, engkau tetap kuat di dalam panggilanmu. Engkau tidak mundur karena tantangan yang berat, karena, pressure yang begitu berat, ya, tetapi Tuhan akan terus menguatkan panggilan. Oleh sebab itu, saya ini mengutip dari, perkataan salah satu guru saya, dikatakan seperti ini teman-teman, ya, tentang pelayanan, dikatakan seperti ini, panggilan melayani Tuhan itu bukan sekedar profesionalitas, pelarian, dan lain sebagainya. Tetapi melayani Tuhan itu bukan juga untuk mencari penghidupan, tetapi menyerahkan kehidupan. Ya. Jadi melayani Tuhan bukan untuk mencari penghidupan, tetapi justru menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Jadi kalau motivasi kita untuk melayani Tuhan, mau striving, mau punya influence yang baik lewat iman kita, lewat mountains ini, ya, akan sangat salah apabila kalau kita mau mencari penghidupan. Ya, kalau kita mau mencari besarnya untuk diri kita sendiri, maka kita tidak bisa terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, karena seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dikatakan kita seperti keset adanya. Ya. Kotoran-kotoran orang mungkin yang harus kita terima. Kadang-kadang harus diomongin, diinjak, rasanya hancur hati ya teman-teman, kalau mengingat dan mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi panggilan Tuhan yang Tuhan sudah teguhkan di dalam kehidupan saya, itu yang membuat saya tetap bisa bertahan di dalam melayani Tuhan. Ya. Dan bagaimana kehidupan yang saya sudah diubahkan oleh Tuhan, itu yang menjadi kesaksian saya yang saya sampaikan. Sehingga saya katakan seperti ini, khotbah yang paling efektif di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, atau seorang preacher, katakanlah ya, khotbah yang paling efektif dari kehidupan seorang preacher, hamba Tuhan, pendeta, bukan pada saat 45 menit dia ada di atas mimbar, teman-teman. Tetapi bagaimana 24/7 dia ada di rumahnya, dia ada di luar, dia ada berinteraksi dengan orang-orang banyak, dia ada di sekolah, dia ada di pekerjaannya. Ya. Itu adalah khotbah yang paling efektif. Di mana kita bisa menjadi berkat, di mana kita bisa menghidupi iman tadi, kepercayaan kita kepada Tuhan 24/7. Ya, bukan hanya pada saat di atas mimbar, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat tutur kata kita, lewat kehidupan kita, ya, lewat tindakan yang harus kita kerjakan, lewat pilihan-pilihan yang kita pilih. Itu adalah khotbah yang luar biasa, yang akan memiliki dampak yang luar biasa. Ya, lebih daripada 45 menit dia ada di belakang mimbar gereja berbicara tentang firman. Tetapi kalau kehidupannya tidak diubahkan oleh firman Tuhan, ya, kalau kehidupannya tidak diubahkan oleh firman Tuhan, tidak diubahkan oleh kebenaran, ya, maka dia mengkhianati diri sendiri dan dia tidak menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau menghidupi apa yang saya sampaikan pada saat saya berdiri di atas berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu itu membentuk kehidupan saya, baru saya bicara itu kepada orang banyak. Sehingga saya berbicara dari apa yang saya alami, dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya nggak berbicara omong kosong, karena saya sudah alami sendiri kuasa Tuhan, maka saya berbicara tentang Tuhan, teman-teman. Ya, sehingga saya bisa benar-benar merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalamnya. Pada saat saya sharing tentang bagaimana Tuhan mengubahkan, Tuhan punya kuasa mengubahkan kehidupan seseorang, itu bukti nyata di dalam kehidupan saya. Hidup saya diubahkan oleh Tuhan.
Waktu itu saya melayani Tuhan, tetapi kehidupan saya juga di luar nggak menjadi berkat buat orang banyak. Saya punya teman-teman di luar yang pada saat ini mereka mungkin pada saat ketemu saya lagi mereka tanya, "Sekarang apa bro kegiatan?" Saya katakan, "Saya pendeta." Lalu mereka, "Wah, luar biasa." Ya. Maksudnya bukan luar biasa saya, tapi mereka melihat perbedaan yang luar biasa dari bagaimana mereka mengenal saya dulu dan melihat saya sekarang. Ya, saya punya teman kecil yang berbeda agama dengan saya. Dan kami cukup dekat sampai akhirnya dia pindah ke Jogja, terus dia sekarang melihat saya, ditanyain, "Boy, wah hebat lu udah khotbah ya di gereja ya?" Bahkan pada saat dia ngelihat postingan IG saya mau melayani di Shine siang ini, dia bilang, "Bro, selamat ya, selamat selamat melayani ya." Dari teman saya yang notabene bukan orang percaya gitu, tapi dia mendukung saya. Ya kami udah kenal lama dan saya pun ya berdoa supaya dia juga bisa diubahkan Tuhan ya, kenal sama Tuhan juga. Tapi seperti itu. Sehingga khotbah yang luar biasa adalah khotbah yang benar-benar kita hidupi kebenaran itu yang mengubahkan kehidupan kita, teman-teman. Ya. Jadi itulah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya dan kalau ditanya sebagai hamba Tuhan, apa sih challenge yang besar yang saya alami ya di dalam panggilan ini? Challenge yang besar yang saya alami saat-saat ini, teman-teman, yaitu apabila kita hidup ngikutin ekspektasi orang, ngikutin ekspektasi manusia, lalu mulai ngikutin perkataan orang, ya. Tetapi kita akan capek kalau kita hidup dengan mengikuti ekspektasi orang, mengikuti apa kata orang. Ya, itu challenges, tetapi saya hadapi itu seperti halnya ini, ya, bagaimana di dalam pelayanan orang akan membandingkan pelayanan, ya. Seperti itu, apalagi pelayanan yang saya layani saat ini adalah sebuah pelayanan yang sudah dirintis oleh ayah saya sekian puluh tahun. Tidak disalahkan kalau orang pun terbiasa dengan cara pelayanan yang seperti itu gitu, sehingga terkadang itu bisa menjadi sebuah comparison, perbedaan gitu. Mereka membandingkan bagaimana pelayanan saya dulu, lalu bagaimana dengan cara saya melayani saat ini. Ya tentu saja pasti ada perbedaan dan itu yang terkadang membuat saya menjadi tantangan buat saya gitu, untuk bisa menjembatani orang-orang yang istilahnya yang terbiasa dengan cara-cara. Ya kalau teman-teman tahu ya orang-orang yang old school, orang-orang yang lebih senior, mereka punya cara tersendiri bagaimana beribadah, lagu-lagu seperti apa beribadah, penyampaian firman yang seperti apa, mereka udah terbiasa. Ya, lalu kalau misalnya kita ada menyampaikan dengan cara yang baru, cara yang sedikit berbeda, ya maka terkadang terjadi pertanyaan-pertanyaan lah sama mereka. Tapi ya puji Tuhan, di dalam challenges itu pun Tuhan tolong. Ya, tetap ada penghiburan buat saya bisa melihat ada orang-orang yang tetap suportif, dan saya tetap berdoa selama tujuan saya murni untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bela pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan pasti bela. Tuhan yang mampukan saya, karena saya masuk ke dalam pelayanan ini bukan kemauan saya. Karena saya masuk ke dalam pelayanan ini, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil saya, maka Tuhan yang pasti akan memperlengkapi saya. Ya, itu yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan panggil saya, pasti Tuhan juga yang akan memampukan saya, memperlengkapi saya. Apa yang saya perlukan untuk melayani, Tuhan yang akan mengaruniakan itu sama saya. Sehingga saya bersyukur kalau saat ini juga di dalam tantangan-tantangan yang tadi saya katakan saya alami, ya, saya alami pertolongan pembelaan Tuhan di dalam pelayanan tersebut. Lalu kalau ditanya ada tantangan yang besar, masalah yang besar, ya ada. Ada. Baru-baru ini ibu saya terkena serangan jantung, teman-teman. Dan kami waktu itu memang nggak punya dana sama sekali yang di-save up untuk penanganan pengobatan jantung ibu saya, ya. Jadi di saat itu saya bergumul, "Tuhan, gimana Tuhan? Ibu saya bukan bekerja di perusahaan yang punya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ibu saya nggak punya asuransi kesehatan dan kami ada. Tapi kalau harus dirawat di ICU untuk sekian lama, karena pada saat itu beliau harus masuk ICU dan harus dirawat di dalam ICU. Saya katakan kalau harus dirawat di ICU saya nggak punya dananya. Tuhan, dia hamba Tuhan, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang tolong. Saya katakan tolong kami sekeluarga karena kami
mengabdi, kami melayani Tuhan. Dan Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya segalanya. Ya, pasti Tuhan akan adakan dengan caranya Tuhan, dan luar biasa teman-teman. Luar biasa, ya. Ini sebuah kesaksian yang baru saja kami alami beberapa bulan lalu. Dan saat ini pun ibu saya sedang menjalani operasi ring yang kedua. Besok dia akan dipasang ring. Tadi siang setelah ibadah jam 12 dia diantarkan masuk ke rumah sakit. Ya. Di saat itu pun, pada saat pemasangan ring pertama, saya katakan, Tuhan, apapun yang diperlukan Tuhan yang adakan. Dan luar biasa dengan caranya Tuhan adakan, ya. Yang tadinya ibu saya itu nggak bisa masuk BPJS, teman-teman. Tapi dengan caranya Tuhan, semuanya tercover BPJS. Ya, itu luar biasa, semuanya tercover BPJS, sehingga kami pun amazed sama apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, karena itu luar biasa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan itu kami saksikan. Itu caranya Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya, kalau kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, terutama di bidang Mountains of Religion ini, ya, sebagai hamba Tuhan, kita harus benar-benar menyerahkan diri, menyerahkan kehidupan kita sama dia yang memanggil kita untuk masuk melayani dia, melayani Tuhan. Ya. Kita nggak sign up untuk masuk ke dalam organisasi. Kita nggak sign up untuk masuk ke dalam sebuah gereja. Pada saat kita mau melayani Tuhan, kita nggak sign up, kita nggak taken kontrak dengan sebuah organisasi pekerjaan, teman-teman. Tetapi pada saat kita melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita sign up dengan Tuhan, dengan Raja di atas segala raja, dengan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang memiliki semuanya. Kita sign up dengan Dia. Ya, dan dikatakan Dia jamin kehidupanmu. Pada saat engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertanggung jawab hidupmu. Dan di saat ketika Tuhan meliharakan, Tuhan mengadakan apa yang kami perlukan sampai saat ini di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, itu yang bisa kami bagikan, itu yang menjadi influence yang bisa kami bagikan lewat kehidupan kami sendiri, ya, melebihi dari doa, dari khotbah yang kami sampaikan, tapi bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, menolong kehidupan kami, memeliharakan kehidupan kami. Itu yang dapat memberikan dampak yang luar biasa. Lewat panggilan Tuhan untuk kami melayani, terutama di bidang religion ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan saya ingin sharing terakhir bahwa ayat yang memberkati kehidupan saya, yang saya pegang, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28, itu ayat yang memberkati dan meneguhkan kehidupan saya. Bahwa di dalam setiap perkara, ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil di dalam panggilan Allah itu. Ya, mereka yang masuk terpanggil dalam rencana Allah. Maka pada saat kita terpanggil dalam rencana Allah, ya, nggak harus teman-teman jadi seperti saya sebagai hamba Tuhan yang bergerak tadi dikatakan di Mountains of Influence Religion, tetapi pada saat teman-teman juga di keluargamu, pada saat engkau ada di sekolahmu, pada saat engkau nanti sudah bekerja, ya, ada banyak kesaksian-kesaksian yang lalu di government, di education, di professionals, semuanya itu, ya, kalau engkau Tuhan sudah panggil masuk ke dalam rencana Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu menjadi baik bagi kehidupanmu saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, menyerahkan setiap apa yang kau ingin kerjakan, kau lakukan di dalam rencananya Tuhan, maka Dia turut bekerja di dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bahkan hal-hal yang buruk, hal-hal pengalaman-pengalaman yang buruk itu Tuhan bisa renda, Tuhan seperti puzzle, Tuhan satukan satu persatu itu menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan, menjadi sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, bagaimana Tuhan mengubahkan, Tuhan memanggil saya untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan yang mulia ini, dan luar biasa. Kalau ditanya, Kak, gimana sekarang? Masih senang jadi hamba Tuhan, senang jadi pendeta? Luar biasa, it's the best decisions I have
for my life. Ya, itu salah satu keputusan yang terbaik yang saya ambil karena di sini saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa pada saat ada penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang bisa saya bagiin. Mungkin saya bisa hand over ke Brother Edwin. Apakah masih ada ruang untuk kesempatan tanya jawab atau gimana? Silahkan, Bro. Oke, kita langsung tanya jawab akan dipandu oleh Rizkia ya. Silakan. Oke, ya. Oke. Halo Kak, ini Iya, baru pertama halo. kali loh. Ini aku perkenalan diri dulu. Aku biasa dipanggilnya Kiki aja, Kiki. Jadi Oh iya, halo Ki. Iya. Jadi biasa Kakak Kak Kris ya panggilnya ya. Enaknya Chris, ya gimana? panggilnya Kak Chris aja. Oke Kak, salam kenal. Jadi teman-teman, ini memberkati banget ya, tadi banyak cerita-cerita yang sebenarnya luar biasa gitu ya buat kita dapat. Nah Kak, tunggu, sebelumnya teman-teman juga kalau ada yang mau tanya boleh juga chat di private langsung ke host, atau boleh juga di room langsung everyone juga nggak apa-apa. Kak, ini udah ada pertanyaan nih. Jadi kan tadi kan ceritanya sebenarnya banyak hal yang sukacita juga, tapi ada yang sedih juga, tapi akhirnya Tuhan kasih sukacita lagi gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang membuat kita jadi sukacita, tapi banyak juga sebenarnya di pemikiran anak-anak bahwa kok jadi pendeta tuh kayak berat gitu loh. Jadi ada rasa takut gitu menjadi pendeta, karena kebetulan saya sendiri, kita punya background yang sama nih Kak sebenarnya. Papi juga gembala, mami juga guru sekolah minggu. Terus tapi dari saya sendiri, saya juga nggak punya cita-cita jadi pendeta sih. Nggak pernah kepikiran gitu Kak. Ini ada rasa takut gimana jadi pendeta tuh tertekan atau gimana gitu. Nah, kalau pandangan Kakak sendiri soal itu gimana? Apa ya itu adalah panggilan tersendiri atau gimana tuh Kak? Yes. Kalau kamu berpikiran seperti itu ya, saya mengalaminya pada saat mungkin saya seumuran kamu atau mungkin waktu itu saya sudah lebih muda dari kamu juga kali ya. Itu yang memang kita rasakan karena kita melihat gimana mungkin orang tua kita di dalam pelayanan, ya kan, kok kayaknya tough banget ya di dalam pelayanan seperti itu. Nah itu yang memang orang dari luar mungkin melihatnya seperti itu, ya. Tapi pada saat kita sudah masuk ke dalam panggilan itu, pada saat kita sudah masuk dan melayani Tuhan, memang ada tantangan. Ya saya katakan tadi tantangannya juga terkadang bukan tantangan yang mudah gitu buat kita. Tetapi yang saya bisa dapatkan di situ, pada saat Tuhan kasih tantangan, saya diajarin oleh Tuhan bahwa di tantangan yang besar, kita juga bisa melihat kuasa Tuhan yang besar di dalam tantangan itu. Jadi justru itu yang menjadi sukacita saya, itu yang menjadi penghiburan buat saya, gitu. Karena saya yakin kalau emang Tuhan kasih ada tantangan yang besar, ya, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya yang besar di dalam tantangan itu. Dan itu, ya Ki, itu yang buat saya menjadi penghiburan buat saya. Yang saat saya udah capek gitu kayaknya, aduh Tuhan udah deh, kayaknya nyerah deh. Capek lah melayani kalau begini. Tetapi pada saat saya tetap setia dalam panggilan Tuhan, dan Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan, Tuhan bela dengan caranya yang ajaib seperti tadi yang saya ceritain. Justru itu yang membuat saya semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Wah, Tuhan emang luar biasa. Ya. Jadi justru kalau pada saat nanti udah masuk ke dalam pelayanan, tantangan yang besar itu seperti sini deh, sini tantangan yang gede, gue bring it on gitu, bring it on, karena kita udah tahu we're on the winning side gitu loh. Lo udah tahu lo pasti on the winning side karena lo punya Tuhan yang hebat, lo punya Tuhan yang berkuasa, yang lebih besar dari tantangan yang lo alami pada saat itu. Sehingga apapun besar tantanganmu, berarti lo akan melihat kuasa yang lebih besar lagi dinyatakan lewat tantangan tersebut. Jadi itu, jadi jangan takut kalau emang Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, ya, walaupun sebesar apapun tantangan itu, ya, kita melayani Tuhan yang luar biasa, kita melayani Tuhan yang dahsyat, kita melayani Tuhan yang ajaib, dan Tuhan pasti menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Itu yang gue pegang sih, sehingga jangan takut kalau bisa disuruh sharing, nggak usah takut untuk masuk ke dalam pelayanan. Oke Kak, luar biasa banget. Terus ada pertanyaan nih Kak di room nih. Katanya gimana sih, apa sih momen yang memantapkan Kakak dan ngerti banget panggilan Kakak tuh sebenarnya
memang di religion. Kalau tadi kan titik poinnya adalah ada nazar ya di Iya. tadi cerita kakak. Tapi Oke. gimana memantapkan itu bahwa itu panggilan kakak? Karena kan sebelumnya kakak juga di marketplace gitu ya. Yes, that's Gimana right. caranya memantapkan panggilan itu? Oke, good question. Karena ini juga yang saya alamin. Gimana sih caranya supaya tahu panggilan saya di sini gitu? Kalau di dalam saya, pengalaman saya, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, seperti ini. Saya bekerja waktu itu bisa dikatakan udah cukup oke di marketplace ya. Posisi udah cukup oke. Saya punya fixed income lah paling tidak bulanan itu, walaupun nggak gede-gede banget, tapi ya udah oke gitu buat saya pada saat itu. Dan saya pun di posisi yang cukup baik. Nah, tetapi yang saya rasakan pada saat saya bekerja di situ, ya, saya merasakan kalau dibilang damai sejahtera itu kayaknya terlalu, nggak ada damai sejahtera itu kayaknya terlalu klise. Tapi yang saya rasain tuh apa ya? Saya bawa pulang gaji, tapi saya nggak bawa pulang kayak gaji itu nggak jadi berkat gitu buat saya. Saya bawa pulang istri saya ngomel karena saya banyak waktu di pekerjaan saya gitu. Istri saya nggak jadi berkat istilahnya gitu buat keluarga saya. Walaupun saya istilahnya menafkahi keluarga saya punya income buat keluarga saya, tapi istri saya nggak terberkati gitu dengan apa yang saya kerjakan. Saya di rumah, dia lebih banyak komplain. Dia nggak suka dengan saya bekerja walaupun saya udah di rumah, saya tetap masih email-emailan, kerjaan. Saya nggak jadi berkat. Terus environment yang Tuhan tempatkan waktu itu di pekerjaan saya adalah environment yang kurang oke, karena saya berkomunikasi dengan orang-orang kapal. Ya kalau orang kapal lagi turun di darat, ya tahu sendiri ya gimana mereka seperti itu. Jadi memang waktu saya bekerja di situ, saya tuh merasa kayak benar-benar bergejolak gitu. Saya struggle selama saya di situ. Saya nggak damai sejahtera karena emang itu yang saya rasain gitu. Sehingga di situ saya bilangin sama istri saya ngobrol, gimana sih kalau saya kerja? Dibilangin, ya kamu kerja habis waktunya di pekerjaan, nyampe rumah juga masih kerja, kamu nggak jadi berkat buat keluarga, dibilangin seperti itu. Nah di saat seperti itu saya teguhkan, oh berarti saya bukan di sini gitu loh. Walaupun saya punya pangkat yang posisi yang cukup baik, tapi bukan di sini callingnya saya, bukan di sini tempatnya saya, ya. Tetapi pada saat waktu yang tadi turning point itulah, waktu anak saya diperhadapkan dengan posisi yang seperti tadi itu, ternyata di situ Tuhan meneguhkan lagi bahwa ini yang Tuhan mau gitu. Dan pada saat saya ngejalanin itu, walaupun ada banyak tantangan, tetapi saya ada jalan keluar semuanya. Tuhan kasih jalan keluar gitu. Walaupun semua ada tantangan, tapi Tuhan kasih jalan keluar sehingga istri saya pun terberkati dengan keberadaan saya, dengan apa yang saya lakukan. Dan ya kalau buat saya itu, jadi itu yang meneguhkan panggilan saya. Oh, this is my calling gitu. Di sini memang yang Tuhan inginkan seperti untuk saya saat ini. Jadi kalau buat teman-teman mungkin masih banyak yang bingung gitu dengan panggilan Tuhan. Salah satu cara kita bisa kok minta tanda sama Tuhan, ya. Bisa minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan ini panggilan saya, minta tanda sama Tuhan. Gitu. Tuhan bisa kasih tanda. Oke, Kak. Terus ada yang penasaran nih, Kak. Sebenarnya kan bisa ada opsi bahwa jalanin aja dua-duanya gitu. Kayak bisnis iya, terus jadi hamba Tuhan atau pengkhotbah iya. Itu menurut kakak pandangannya gimana sih soal itu? Jadi pengkhotbah iya, jadi marketplace iya juga. Terus apakah itu boleh? Apakah nggak ada bentukan kepentingan, atau menurut pandangan kakak sendiri gimana tuh, Kak? Jalanin dua-duanya. Oke. Kalau saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya. Dari apa yang saya alami seperti itu. Kalau saya lebih fokus menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk melayani Tuhan secara full time gitu. Jadi saya nggak menyalahkan bahwa kalau misalnya bisa berjalan berdampingan, ya, buat saya go ahead. Tetapi terkadang seperti ini, kalau misalnya seseorang sebagai pengusaha, ya, sebagai mungkin berbisnis, ya ada kalanya kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang gimana ya, kayaknya berbenturan dengan posisi kita sebagai hamba Tuhan, seperti itu, ya.
Jadi ada kalanya seolah-olah jadi kita nggak bisa bebas, kalau buat saya seperti itu, kalau saya sendiri ya. Tetapi kalau selama buat orang tersebut dia bisa menjalani kedua panggilan itu dengan baik, ya, go ahead, gitu, go ahead. Kalau memang Tuhan panggil engkau, dan dikatakan seperti Paulus pun dia tetap berusaha gitu. Dia nggak mau merepotkan jemaatnya, dia nggak mau jadi beban buat jemaatnya. Dia menjalani usahanya juga, tetapi dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, go ahead. Tetapi kalau ditanya kenapa saya memilih untuk full time, ya karena di situ panggilan saya dan di situ cara Tuhan memakai kehidupan saya. Gitu. Oke, Kak. Thank you buat jawabannya. Nah, Kak, kalau dari yang aku dengar tadi ya, sebenarnya kebanyakan Kakak menekankan bahwa sebenarnya mountain religion itu nggak cuma bisa dimenangkan oleh pendeta atau yang statusnya sebagai full timer, tapi dari kehidupan iman kita sendiri yang beragama, kita bisa memenangkan mountain religion itu tanpa harus ada status atau embel-embel tertentu. Nah, sebenarnya ada tips-tips tersendiri nggak Kak buat Kakak, gimana caranya kita tuh jadi otentik atau benar sama ketika lagi di gereja atau di luar gereja pun kita tetap sama gitu. Jadi Kiki yang Kiki gitu loh. Ada nggak Kak kira-kira tips-tipsnya untuk kita? Kalau buat teman-teman ya, buat seperti kita be original, be who we are, baik itu kita ada di gereja, kita di luar, kita menjadi orang yang sama, ya itu kan berbicara tentang integritas gitu. Kalau integritas kan nggak harus seorang hamba Tuhan doang yang berintegritas gitu. Tetapi sebagai orang yang percaya sama Tuhan, orang yang tahu kebenaran, maka dia harus menjadi orang yang berintegritas gitu. Orang percaya itu harus berintegritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang punya nilai yang sama dari perkataan, pikiran, dan tindakannya. Sehingga kalau dia berpikir tentang firman, dia pasti akan berkata-kata firman sesuai dengan firman, dan dia pasti akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Ya, jadi kalau buat saya sebuah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, itu sih kuncinya. Supaya diubahkan oleh Tuhan, minta Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Gitu. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman. Gak ada cara lain. Kalau buat saya gak ada cara lain. Karena sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan berkata-kata juga gitu, tapi kalau orang tersebut tidak mau hidupnya diubahkan, maka nggak bakal bisa, ya, nggak bakal bisa. Dia akan tetap menjadi orang yang dikatakan tadi orang yang beribadah tapi memungkiri kekuatannya, gitu. Karena dia menutupi kuasa Tuhan untuk bergerak di dalam kehidupannya. Dia nggak memberi ruang untuk kuasa Tuhan bergerak di dalam kehidupannya, mengubah hidupnya, gitu. Jadi istilahnya memungkiri kekuatannya itu, ya itu seperti itu. Dia nggak membiarkan kuasa Tuhan untuk bekerja, mengubahkan dan menjamah hidupnya. Tapi orang yang dijamah, yang diubahkan kehidupannya, dia pasti orang yang berintegritas, dia pasti orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nggak peduli tempatnya di mana, nggak peduli dilihat atau tidak diperhatikan oleh orang. Itu sih kuncinya. Iya. Terus lanjutannya nih Kak. Yes. Goals-nya tuh, ending-nya tuh di mana gitu untuk mountain religion? Apakah ending-nya itu sampai teman-teman kita semua jadi pengikut Kristus? Endingnya itu apakah keluarga kita semua Kristen dan rajin ke gereja? Atau endingnya tuh sampai di mana untuk mountain religion itu sendiri, Kak? Goals akhirnya tuh. Goals akhirnya, kalau saya bisa katakan dengan cara yang pendek, yaitu pada saat kita sudah menjadi seperti Kristus, gitu. Pada saat kita sudah menjadi seperti Kristus, ya, Christ-like, nggak ada yang lain gitu. Dari kehidupan kita sehari, dari hari ke sehari, kita selalu minta diubahkan oleh Tuhan. Bahkan saya pun, walaupun saya sudah aktif melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan berarti oh ya udah I'm done, maksudnya udah sampai level wah udah hamba Tuhan nih, udah tinggi lah istilahnya seperti itu kan. Tapi justru kehidupan orang percaya, yaitu kita harus terus diubahkan dari hari ke sehari menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang seturut dengan rencananya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita sempurna, bukan sempurna dengan ukurannya manusia, sempurna, tetapi sempurna seperti Tuhan, sebagaimana Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarannya. Seperti itulah ya goals-nya kita sebagai orang-orang yang mau bergerak di mountains religions ini. Bahkan semua kita, saya nggak hanya berkata bahwa mereka yang mau jadi hamba Tuhan ya harus menjadi seperti Kristus, tapi kita semua orang percaya goals akhir kita adalah seperti Yesus, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita.
That's it. Nih. Kalau saya sih itu yang bisa saya sharing. Oke, Kak. Masih ada waktu sih beberapa ya. Ini ada pertanyaan Oke. lagi nih, Kak. Siap. Eh, ada bukan pepatah lah. Ada kita pernah dengar bahwa kalau kita mau nolong semut, ya harus jadi semut untuk nolong gitu ya. Karena kan kita manusia, kalau mau nolong semut ya kita harus jadi semut. Nah, ada yang nanya kayak gini, gimana sih caranya biar kita connect sama orang-orang yang masih ada di luar gereja atau orang-orang dunia dengan kehidupan dunia, gimana caranya kita relate dan connect tapi dengan nilai-nilai yang tetap ada sama kita gitu, Kak. Karena kan nggak mungkin kita duduk di antara perokok, tapi kan kita tahu persis bahwa merokok itu nggak boleh. Tapi kita nggak perlu harus jadi perokok gitu. Gimana caranya biar relate dan masuk gitu, Kak? Iya. Satu hal yang perlu kita ketahui, banyak orang ya yang punya visi seperti ini. Wah, gue mau menjangkau orang-orang yang suka clubbing. Gue mau menjangkau orang-orang yang suka ada di diskotik gitu. Oleh sebab itu, gue pergi ke sana, gue mingle around them, gue ngobrol-ngobrol, gue bergaul dengan mereka gitu. Nah, kalau buat saya bukan seperti itu. Ya, kalau buat saya menjadi influence itu dimulai dari orang-orang yang terdekat dulu gitu loh. Orang-orang yang terdekat dulu dan orang-orang yang memang Tuhan tempatkan ada di sekitarmu. Gitu loh. Sehingga lo nggak harus be someone else untuk menjangkau gitu. Tapi Tuhan tempatkan kamu, misalnya kamu adalah gamers. Gitu kan, lo seorang gamers. Ya udah, kalau Tuhan tempatkan kamu, dimulailah dari komunitasmu itu dulu gitu loh. Sehingga lo nggak harus berusaha menjadi orang lain. Gitu, lo nggak harus berusaha menjadi orang lain, tapi orang-orang yang ada sekitar lo itu lo menerima influence dari lo, menerima influence yang baik dari kehidupanmu. Sehingga kalau buat saya, jadi kita jadi berkat mulai dari keluarga. Ya, gimana kita mau jadi berkat, mau jadi influence? Oh, saya mau menjangkau mereka yang anak-anak punk gitu. Tapi adekmu sendiri aja nggak kamu jangkau. Orang tuamu sendiri aja kamu nggak berdoa buat mereka, nggak berusaha untuk membawa mereka untuk percaya kepada Kristus. Gimana kamu mau menjangkau orang yang jauh? Sedangkan orang-orang yang di sekitarmu belum kau jangkau, belum merasakan dampak ya gitu, berkat dari kehidupanmu. So kalau mau jadi berkat, start from your communities gitu. So you don't have to be someone else. Yes. Oke. Nah, kalau kakak sendiri pernah nggak sih waktu mau connect sama mereka yang mungkin di luar gitu, tapi dapat penolakan gitu, karena status kakak yang pendeta, apalagi soal Yesus salah satunya jalan kebenaran. Itu ada satu pendatang pada bangun kalau Yesus itu, ada nggak kak penolakan itu, kak? Pernah ngalamin nggak? Enggak sih. Aku nggak pernah. Puji Tuhan aku belum pernah kayak yang sampai ditolak gitu. Tapi justru aku sempat beberapa kali diajakin ketemuan masih sama teman-teman. Aku dulu ngeband, anak band dulu. Ini ya lumayan lah anak band. Jadi masih connect gitu dengan beberapa anak-anak band, teman-temanku gitu, dan mereka masih mau gitu, walaupun mereka nanya biasanya kalau gue datang, segan Pak Pendeta, biasanya gitu-gituin, diceng-cengin gitu. But it's okay kalau buat aku gitu. Dan waktu aku sama mereka, aku nggak bilangin, Yesus jalan kebenaran dan hidup, kau harus bertobat ya. Harus bertobat, berhenti ngerokok, berhenti ini gini. Ya aku nggak begitu gitu. Karena kalau misalnya aku begitu, mereka kayak apa nih, orang dari mana lagi gini. Tapi selama aku ada dengan mereka gitu, kalau buat aku just be friends to them. Saya hanya menjadi teman buat mereka gitu loh. Saya hanya menjadi orang yang ada buat mereka. Pada saat mereka perlu teman cerita, ya saya jadi teman yang baik. Tentunya kalau misalnya mereka minta pendapat saya, ya baru saya sampaikan apa yang menurut saya gitu, yang seharusnya mereka lakukan. Kadang-kadang mereka cerita tentang hubungannya mereka cerita tentang struggle yang mereka sedang alami, dan di saat itu ya gue bisa menaruhkan nilai-nilai firman di situ gitu. Pada saat mereka sharing, di saat seperti itu gue sharing pengalaman gue ceritain kepada mereka seperti apa gitu. Jadi ya puji Tuhan kalau ditanya mengenai penolakan sampai saat ini sih gue belum pernah ditolak ya. Tapi kalau misalnya gue harus ada bersama-sama dengan mereka, gue berusaha untuk menjadi teman aja buat mereka gitu. Just be available to them. Oke, Kak. Berarti kesimpulannya adalah kalau emang jadi teman ya pakai jubah teman, gak usah pakai jubah yang lain gitu ya. Pakai jubah imam untuk deketin mereka kayak gitu. Exactly. Ini pertanyaan terakhir nih, Kak.
ada Oke, siap. yang nanya nih, apa sih visi ke depan yang Tuhan taruh buat kakak dan istri tentunya secara Mhm. pribadi untuk visi ke depannya itu seperti apa yang Tuhan taruh Kalau untuk kakak berdua? visi ke depannya yang Tuhan taruh, kalau buat saya itu seperti menjadi katalis. Kalau buat aku lagi bergumul tuh seperti itu, karena struggle yang di dalam pelayanan yang aku alami sekarang adalah gap antara generational gap gitu. Gap antara orang tua dan gap dengan anak-anak muda itu cukup jauh gitu loh. Ya, ya. Jadi yang aku mau sekarang di mana kayak saat ini ya, dengan adanya teknologi sebenarnya ini terbantu banget, saya bisa tetap melayani walaupun Ya, saya ya. lagi ada di tempat lain gitu, nggak harus berada di gedung gereja, tapi saya tetap bisa melayani. Nah, untuk beberapa orang tua itu kan suatu hal yang kayak, wah, kalau melayani itu harus di gereja, kalau melayani itu harus pakai dasi, pakai kemeja putih, ya harus seperti itu gitu. Dan kalau buat saya itu sebenarnya nggak salah juga mereka seperti itu, karena mereka sudah terbiasa dengan pelayanan yang seperti itu setelah sekian puluh tahun gitu, yang mereka tahu ya pelayanan seperti itu. Dan kalau kita maksudnya anak-anak muda dengan cara yang sekarang, dengan teknologi, dengan media kita bisa melayani Tuhan. Nah, kalau buat saya visi saya ke depan yaitu untuk menjembatani generational gap ini gitu. Bagaimana anak-anak muda bisa mensupport pelayanan, ya, bisa mensupport pelayanan dengan talenta mereka di bidang media, di bidang teknologi dan lain sebagainya untuk dipakai melayani Tuhan, dan juga orang-orang tua ini bisa mengerti gitu bahwa sekarang caranya seperti itu gitu loh pelayanan. Jadi mengintegrasi kedua generasi ini. Kalau buat aku, buat gereja ya, untuk gereja sekarang gitu, gereja sekarang. Jadi apalagi buat anak-anak muda, ayo sekarang gereja lokalmu membutuhkan engkau gitu loh saat-saat ini. Ya, jadi lo harus jadi tiang-tiang penopang buat gereja lokal gitu, dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan, pakai itu. Kalau visi saya lagi juga mengajak anak-anak muda untuk terlibat di dalam pelayanan, menopang pelayanan gereja saat-saat ini, karena gereja saat-saat ini membutuhkan talenta-talentanya anak-anak muda untuk berkarya buat Tuhan. Iya. Jadi itu sih kalau kerinduan aku saat ini. Siap-siap Kak. Thank you Kak buat sharingnya, buat jawaban-jawabannya. Thank you banget. Nah ini kita mau minta closing statement